Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dede Kristen Panjaitan. Saya dari Grup C, Program Studi Pendidikan Agama Kristen, semester 1 di YKN Tarutung dengan NIM 210101101. Nah, adapun tujuan pembuatan video kali ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengetahuan perjanjian baru. Pada video kali ini saya akan memaparkan pengetahuan saya tentang pengetahuan kitab Efesus dan kitab Kolose. Baik, kita mulai saja. Surat Efesus. Surat Efesus ditulis oleh Paulus sekitar tahun 61-an. Namun menurut pendapat C. Gronen Ovem, ia mengatakan bahwa bukan Paulus yang menulis surat Efesus. Hal ini didasari karena di mana corak gaya bahasa surat ini sungguh lain dari yang lain. Misalnya seperti istilah dan kalimatnya pun rata-rata lebih panjang dari biasanya, dan kalimatnya ada kala berlainan. Namun, gereja yang mula-mula dengan suara bulat percaya bahwa Pauluslah yang menulis surat Efesus ini. Penerima surat Efesus dan keadaan jemaat Efesus. Dalam perjalanan pemberitaan Injil yang ketiga, di sana Paulus tinggal selama kurang lebih 2 tahun. Kita bisa melihat pada Kisah Para Rasul 19 ayat 10. Penerima surat digambarkan sebagai kaum kafir atau bukan Yahudi. Berarti jemaat Efesus adalah kaum kafir atau bukan Yahudi, di mana ternyata pengaruh Yahudi sudah sangat terasa dalam jemaat itu. Kita bisa melihat pada Efesus 2:11, Efesus 12 dan Efesus 3:6. Efesus 3:6. Mereka dahulu penyembah Artemis. Latar belakang penulisan surat Efesus. Surat Efesus ini ditulis oleh Paulus ketika dia sedang berada dalam penjara. Ketika Paulus menuliskan surat kepada jemaat Efesus, tentu saja dia mempunyai tujuan dan motivasi mengapa ia menulis surat tersebut. Ternyata Paulus melihat bahwa keadaan masyarakat Efesus pada saat itu, mereka melakukan penyembahan kepada dewa Yunani atau yang lebih dikenal dengan nama Dewi Artemis. Nah, mereka mempercayai bahwa Dewi Artemis ini adalah dewa kesuburan. Selain itu juga mereka melakukan penyembahan dan tunduk kepada kaisar. Melihat keadaan itulah mengapa Paulus tergeraklah hatinya untuk mengirimkan suratnya kepada jemaat di Efesus. Selanjutnya, isi kitab. Pada pasal pertama terdiri dari 23 ayat. Pasal pertama ini berisi salam Paulus bagi jemaat Efesus, menceritakan tentang kekayaan orang-orang yang terpilih dan untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Nah, pada pasal kedua terdiri dari 22 ayat. Pasal kedua ini menceritakan bahwa semua orang percaya ada dalam kasih karunia dan dipersatukan dalam Kristus. Pasal ketiga terdiri dari 21 ayat. Pasal ketiga ini berisikan tentang rahasia panggilan bagi orang-orang bukan Yahudi dan doa Paulus bagi jemaat Efesus. Pada pasal keempat terdiri dari 32 ayat. Pasal ini berisikan tentang kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda dan maksud dari manusia baru. Dan pada pasal selanjutnya, pasal kelima terdiri dari 33 ayat, berisikan tentang perilaku hidup sebagai anak-anak terang dan kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Nah, pada pasal 6 terdiri dari 24 ayat, berisikan tentang ketaatan dan kasih terhadap orang menjadi Tuhan kita di dunia sebagaimana kita taat dan mengasihi Kristus, serta perlengkapan rohani. Nah, pada pasal ke-6 ini juga Paulus menutupnya dengan salam kepada jemaat Efesus, yaitu kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Selanjutnya, maksud penulisan surat Efesus. Maksud penulisan surat Efesus ini untuk membimbing anggota jemaat agar lebih mendalami pengetahuan mengenai anugerah Allah. Nats penting dalam surat Efesus adalah sebagai berikut. Efesus 2:14, ia meruntuhkan tembok pemisah. Efesus 2:19, bukan orang asing tetapi rekan Allah. Efesus 4:12, pelayan khusus memperlengkapi jemaat dalam pembangunan tubuh Kristus.
Efesus 6 ayat 10 sampai 12 perlengkapan rohani. Baik, itu saja pemaparan saya tentang Efesus. Selanjutnya kita akan membahas tentang kitab Kolose. Nah, selanjutnya kita akan membahas kitab Kolose. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose adalah salah satu kitab dalam Alkitab Kristen bagian Perjanjian Baru yang merupakan surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di kota Kolose, yaitu kota di Asia Kecil sebelah timur kota Efesus. Nah, penerima surat Kolose, kota Kolose tempat jemaat menerima surat ini berada terletak di Asia Kecil yang dilewati jalan raya dari Efesus ke timur. Jemaat Kolose kebanyakan atau seluruhnya berasal dari kafir atau bukan orang Yahudi, tetapi orang Yahudi banyak terdapat di daerah ini. Jemaat Kolose tidak didirikan Paulus dan Paulus sendiri belum pernah ke sana. Kita bisa melihat pada Kolose 1 ayat 4 dan Kolose 2 ayat 1. Tetapi mengenai Paulus, sudah ada dari antara mereka yang mengetahuinya. Rupanya hal itu diketahui melalui Epapras yang mungkin mendirikan jemaat itu. Kita bisa melihat pada Kolose 1 ayat 7, Kolose 4 ayat 12, dan Kolose 13. Keadaan jemaat Kolose. Agaknya jemaat Kolose terancam oleh pihak lawan. Kita bisa melihat pada Kolose 2 ayat 18 yang bicara tentang malaikat, roh-roh sebagai penguasa dunia dan manusia, dan karena itu harus disembah. Itu artinya di sana terdapat ajaran sinkretisme yang berisi campuran ajaran Yahudi dengan kebudayaan atau ajaran agama kafir. Keyakinan pengajaran sesat ini, mereka mempunyai ajaran tentang jalan keselamatan yang lebih indah dan lebih dalam. Ajaran Paulus dianggap sudah umum dan biasa-biasa saja, sedangkan mereka mempunyai hikmat dan pengetahuan pengertian rohani dan rahasia salat. Terdapat pada Kolose 1 ayat 9, Kolose 10, dan Kolose 26. Maksud penulisan surat Kolose ini yaitu untuk membimbing orang Kristen di Kolose kepada pengetahuan yang lebih dalam dan lebih kokoh mengenai keselamatan mereka, sehingga mereka dapat melawan ajaran sesat. Nah, pokok-pokok yang dibicarakan dalam kitab Kolose yaitu Kristus adalah yang sulung yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Terdapat pada Kolose 1 ayat 15, dan selanjutnya, siapa yang hidup di dalam Kristus pada waktu dibaptis telah dikuburkan bersama dia dan telah dibangkitkan bersama dengan dia. Tertulis pada Kolose 2 ayat 12. Ciri khas surat Kolose. Nah, ciri khas kitab ini adalah lain daripada yang lain ciri khas kitab ini adalah lain daripada tulisan lainnya. Dia berusaha memerangi ajaran sesat yang berada di Kolose dengan mempertahankan Kristus, karya Kristus atau Kristiologi. Struktur isi pada pasal 1, salam, ucapan terima kasih dan pengajaran tentang Kristus. Pada pasal kedua, polemik tentang ajaran sesat, dan pada pasal 3 sampai 4, peringatan atau paranetis. Selanjutnya, nats penting dalam surat Kolose. Nats penting dalam surat Kolose. Kolose 2 ayat 6 sampai 10. Ilmu pengetahuan tidak boleh dilewatkan. Kolose 3 ayat 8 sampai 17. Manusia baru harus menanggalkan perbuatan manusia lama. Dan pada Kolose 4 ayat 1 berlaku adil. Baik, terima kasih. Itu saja pemaparan saya tentang kitab Efesus dan kitab Kolose. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan dan saya akhiri dengan terima kasih dan shalom.